Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reni Dedullah dengan NIM 1462200085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan tugas saya yang dimana di sini saya mendapatkan kode key ya dengan nomor 1, analisis kebutuhan constraint yang diperlukan. Analisis kebutuhan constraint yang diperlukan. Yang pertama adalah keterbatasan kapasitas mobil. Kendala ini mengacu pada kapasitas maksimum armada yang dapat disimpan dalam database. Hal ini akan mempengaruhi jumlah maksimum mobil yang dapat didaftarkan dalam sistem. Selanjutnya, keterbatasan durasi penyewaan. Batasan ini merujuk pada durasi maksimum dan minimum penyewaan mobil. Misalnya, beberapa mobil mungkin hanya tersedia untuk disewa dalam rentang waktu tertentu, sementara penyewaan mungkin tidak dapat melebihi batas waktu tertentu. Selanjutnya, ketersediaan mobil. Constraint ini mengacu pada ketersediaan mobil untuk disewakan pada waktu tertentu. Sebuah mobil tidak dapat disewakan jika sedang dalam perbaikan atau telah dipesan untuk waktu yang bersamaan. Selanjutnya, kebutuhan identifikasi pelanggan. Database harus memastikan bahwa setiap pelanggan memiliki identifikasi unik seperti nomor ID atau alamat email untuk menghindari duplikasi data dan memudahkan manajemen pelanggan. Selanjutnya, keterbatasan metode pembayaran. Database harus mampu mengelola berbagai metode pembayaran yang berbeda seperti kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran tunai serta memastikan keamanan transaksi. Selanjutnya, kebutuhan terhadap kontrak sewa. Database harus memvalidasi kontrak sewa yang dibuat oleh pelanggan, memastikan bahwa semua persyaratan dan ketentuan telah terpenuhi dan mencakup informasi seperti biaya sewa, tanggal pembelian, dan syarat-syarat khusus lainnya. Selanjutnya, keterbatasan stok dan pemesanan. Database harus mengelola stok mobil yang tersedia dan membatasi jumlah mobil yang dapat dipesan oleh pelanggan pada waktu tertentu, mencegah double booking dan memastikan ketersediaan yang adil bagi semua pelanggan. Selanjutnya, kebutuhan pemeliharaan armada. Database perlu mengelola jadwal pemeliharaan mobil, memastikan bahwa setiap mobil menjalani perawatan rutin sesuai jadwal yang ditentukan oleh penjaga kualitas armada. Yang terakhir, kebutuhan keamanan data. Database harus memiliki mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif seperti data pelanggan, detail pembayaran, dan informasi penting lainnya dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, yang nomor 2, buatlah konseptual skema sesuai hasil analisis kebutuhan constraint dengan menggunakan data modeler. Yang dimana di sini saya menggunakan data modeler Smart Draw ya. Nah, di sini dibagi menjadi ada empat tabel, dimana tabel pertama tabel karyawan yang berisi ID, nama, dan tipe karyawan. Lalu selanjutnya ada tabel mobil yang dimana berisi ID, merek, model, kelas mobil, warna, dan plat nomor. Selanjutnya tabel pelanggan yang berisi ID, alamat, nama, lisensi pengemudi, dan nomor telepon. Dan yang dimana semua ini direlasikan semua ke tabel rental, yang dimana tabel rental berisi ID pelanggan, ID mobil, lisensi pengemudi, dan durasi dari rental tersebut. Yang nomor 3, realisasikan konseptual skema ke dalam DBMS, lalu tambahkan 25 data row dan lakukan analisis kemungkinan terjadinya anomali dengan menyertakan situasi kondisi. Selanjutnya tambahkan trigger. Lalu di sini saya menggunakan rasio SQL, di mana pertama-tama membuat tabel karyawan di mana berisi ID, nama, tipe karyawan, lalu membuat tabel mobil di mana berisi ID, dia juga membuat tabel pelanggan, primary key-nya adalah juga ID, lalu membuat tabel rental yang primary key-nya juga ID. Lalu setelah membuat tabel, semua dimasukkan, menambahkan 25 data tersebut. Di sini masukkan 25 data ke karyawan, tabel karyawan.
Lalu ini memasukkan data ke tabel mobil, lalu memasukkan 25 data juga ke tabel pelanggan, dan memasukkan namanya ke rental, dan juga memasukkan ke tabel rental. Ini untuk hasilnya dari tabel karyawan bisa dilihat ada ID, nama dan tipe karyawan sudah terisi 26 data, malahan 26 data. Di sini ada tabel mobil, hasilnya juga sudah terisi 25 data. Lalu di sini ada tabel pelanggan yang sudah terisi oleh 25 data. Lalu selanjutnya di sini tabel rental, hasil dari tabel rental yang berisi 25 data. Selanjutnya untuk itu membuat trigger, dimana di sini membuat tabel terlebih dahulu, tabel, kemudian membuat trigger mobil. Di sini bertujuan untuk mengganti isi dari tabel mobil. Nah, seperti itu. Nah, itu hasilnya. Lalu nomor 4, lakukan analisis kebutuhan dan desain constraint berdasarkan hasil dari poin C di atas dengan menggunakan Mosko dan FURBS+. Nah, di sini ada pendekatan Mosko yang dimana must have berisi ketersediaan informasi mengenai mobil yang tersedia, kemampuan untuk melakukan pemesanan mobil secara online, manajemen pelanggan yang efisien termasuk data identifikasi unik untuk setiap pelanggan, sistem pembayaran yang aman dan dapat diandalkan. S should have kemampuan untuk membatasi jumlah mobil yang dapat dipesan oleh pelanggan pada waktu tertentu, ketersediaan informasi mengenai status penyewaan mobil, misalnya proses pemesanan, kontrak sewa, dan pengembalian. C could have fitur pelaporan kinerja armada untuk analisis bisnis, integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti layanan asuransi atau layanan pemeliharaan mobil. W would have fitur tambahan yang tidak krusial untuk operasi sehari-hari seperti integrasi dengan sistem navigasi GPS. Lalu selanjutnya ada pendekatan FURBS+. Di sini F seperti fungsionalitas utama termasuk manajemen armada, manajemen pelanggan, pemesanan pembayaran, dan pelaporan. Integrasi dengan sistem pembayaran untuk memvalidasi transaksi. U usability atau usabilitas berisi antarmuka pengguna yang intuitif untuk pelanggan dan administrator, sistem notifikasi untuk mengingatkan pelanggan tentang pengembalian mobil atau penyewaan yang tertunda. R reliability keandalan dalam menyimpan dan memperbarui informasi pelanggan dan penyewaan, penjadwalan perawatan rutin dan perbaikan untuk memastikan ketersediaan armada yang handal. P performance kinerja yang cepat dalam melakukan pemesanan, pembayaran, dan penjadwalan, responsif terhadap lonjakan permintaan saat pemesanan puncak. S supportability kemudahan dalam melakukan pemeliharaan dan upgrade sistem, dukungan pelanggan yang baik melalui layanan pelanggan atau bantuan daring. Other constraint atau tambahan, keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi pelanggan dan pembayaran, kepatuhan terhadap regulasi yang standar industri yang berlaku. Lalu nomor 5, lakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan poin D. Dimana di sini saya juga menggunakan Smart Draw.
Nah, di sini dimulai dari pelanggan memilih mobil, lalu memverifikasi ketersediaan, di mana di sini verifikasi ketersediaan juga dilakukan oleh sistem. Setelah terverifikasi akan terlihat di mana mobil tersedia atau tidak. Jika tersedia akan lanjut buka pemesanan, dan jika tidak akan langsung selesai. Nah, setelah tersedia melanjutkan ke pemesanan, lalu setelah lanjut ke pemesanan, pelanggan melakukan verifikasi identitas dan lalu lanjut ke pembayaran. Setelah pembayaran langsung konfirmasi pembayaran dan selesai. Desain yang kedua yaitu UML, dimana di sini pelanggan, dimana pelanggan di sini melakukan pemesanan dengan memilih tipe mobil dan juga tanggal rental. Lalu sistem melakukan pengelolaan seperti pembaruan status mobil dan konfirmasi pemesanan dari pelanggan. Lalu pembayaran dan pengambilan di sini dilakukan oleh pelanggan dan juga sistem, itu dengan pengambilan mobil dan verifikasi pembayaran. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.